salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Miss yakin semakin hari kalian semakin semangat. Dan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Kita sudah masuk ke bab 4 ya, tentang kerusakan alam. Nah, Miss akan jelaskan yang pertama, kerusakan lingkungan. Allah menciptakan dunia ini dengan baik dan teratur. Seperti yang sudah Miss jelaskan di bab sebelumnya ya. Manusia memanfaatkan sumber alam dengan sesuka hatinya demi keuntungan sendiri. Akibatnya, semua yang Allah ciptakan amat baik menjadi rusak. Wah, sedih ya mendengar hal itu. Nah, ini yang pertama akibat dari perbuatan manusia. Yang pertama tanah longsor. Allah telah menciptakan pohon-pohon yang berguna untuk menyerap air hujan di dalam tanah sehingga tanah tidak mudah longsor. Namun, manusia malah menebangi pepohonan untuk mengambil kayunya atau menempati lahannya sebagai tempat tinggal. Nah, seperti yang kamu dengar tadi ya, bahwa sebenarnya Tuhan Allah telah menciptakan pepohonan untuk dapat menyerap air hujan ya yang di dalam tanah sehingga tanahnya tidak mudah longsor ya. Tapi apa yang terjadi? Manusia malah menebangi pepohonan tanpa menanaminya kembali, dan hingga akibatnya apa? Kita lihat, akibatnya saat hujan turun, tanah tidak kuat menahan beban air sehingga terjadilah tanah longsor. Jadi seperti itu ya. Jadi tanah longsor itu terjadi karena tidak ada lagi pohon yang dapat menahan tanah itu. Jadi ketika hujan tidak ada pepohonan, akhirnya apa? Akhirnya tanah-tanah itu longsor. Ya, tidak ada lagi pepohonan. Kita lanjut. Penebangan hutan secara liar. Nah, ini yang kedua ya. Apa akibatnya dari penebangan hutan secara liar? Mengakibatkan berbagai spesies tumbuhan dan binatang punah. Kenapa bisa begitu, Miss? Ya, kenapa? Karena hutan itu adalah tempat tinggal hewan, bahkan tempat tinggal untuk tumbuh-tumbuhan ya. Bahkan begitu banyak jenis-jenis tumbuhan yang dapat hidup di hutan. Ketika ketika pepohonan ditebang, akibatnya apa? Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh, semuanya mati, dan hewan-hewan pun punah dan tidak bisa lagi hidup di hutan. Kemudian yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Nah, apa akibatnya? Mengakibatkan polusi lingkungan, tidak hanya di darat, tetapi juga di lautan. Banyak ikan mati karena memakan plastik yang buang sembarangan oleh manusia. Jadi coba kita tidak lihat orang lain. Nah, coba kita lihat diri kita sendiri. Kita masih sering kan membuang sampah sembarangan, ya kan? Apalagi kalau di jalan. Ketika di jalan, kamu selesai makan makananmu, snackmu, kemudian kamu merasa tidak ada orang yang melihat, kamu langsung saja buang sampah itu sembarangan. Atau misalnya kamu beralasan, Miss, karena tidak ada tong sampah. Nah, sebenarnya kan kamu bisa menyimpan dulu sampahmu itu kan, kemudian nanti ketika ada ketika ada tong sampah, kamu bisa buang sampahnya itu. Nah, jadi ingat, akibat dari perbuatan kita itu apa akibatnya? Yaitu polusi lingkungan ya, tidak hanya di darat, bahkan di lautan juga. Kamu kalau perhatikan di YouTube maupun di televisi, sekarang di laut juga banyak sampah ya kan. Apalagi coba kamu bayangkan, mungkin dari antara kamu banyak yang berlibur ke pantai. Nah, di pantai kan banyak tuh sampah-sampah
Itu dari ulah manusia itu karena buang sampah sembarangan. Kita tidak boleh seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tanggung jawab memelihara alam. Dalam Kejadian 1 ayat 31 tertulis, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Alam pemberian Tuhan yang begitu indah harus kita jaga. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Ini nanti kalian bisa perbaiki ya. Ini makhluk. Bisa perbaiki sedikit. Oke, kita lanjut. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia diberi kuasa untuk memanfaatkan semua ciptaan Tuhan, sekaligus diberi tanggung jawab untuk menjaga alam ciptaannya. Jadi, siapa yang bertanggung jawab memelihara alam? Siapa? Pemerintah? Siapa? Orang dewasa? Kita semua, ya, baik itu orang dewasa, baik itu pemerintah, atau kamu juga. Jangan katakan karena kamu masih anak-anak itu bukan tanggung jawabmu. Tidak. Memelihara alam adalah tanggung jawab semua manusia, ya, tanggung jawab manusia. Kenapa Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada manusia? Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia itu diberikan pikiran, ya kan? Dengan pikirannya itu dia dapat berpikir bagaimana caranya memelihara alam. Dari antara ketiga makhluk ciptaan Tuhan itu kan manusia yang paling mulia. Jadi Tuhan Allah memberikan tanggung jawab itu kepada kita, ya. Manusia diberikan kuasa juga untuk memanfaatkan semua ciptaan Tuhan. Tuhan telah memberikan ciptaannya untuk kebutuhan kita. Bukan berarti manusia sesuka hati menggunakannya tanpa memanfaatkannya dengan baik, ya. Jadi Tuhan itu memberikan ciptaannya untuk kebutuhan kita, sekaligus kita juga harus bertanggung jawab untuk menjaga alam ciptaannya. Tanggung jawab manusia untuk memelihara alam ciptaan Tuhan yaitu yang pertama, lihat di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini ya untuk Kejadian 1 ayat 28. Yang kedua, di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam, yaitu menjaga dan memelihara semua tumbuhan dan binatang yang di Taman Eden. Nah, ini kan kita sudah lihat ya bukti nyatanya di Alkitab bahwa Tuhan sudah menetapkan manusia harus dapat menjaga alam ciptaan Tuhan. Ya, itu sudah terbukti ketika Adam dan Hawa diciptakan. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk menjaga Taman Eden itu. Nah, sekarang tugas kita untuk menjaga alam ciptaan Tuhan, ya, dari hal yang kecil dulu yang ada di sekitar kita dulu. Yang kedua, tidak boleh merusak alam ciptaan Allah saat memanfaatkan sumber alam. Kita boleh memanfaatkan tetapi tidak merusak. Yang ketiga, memanfaatkan semua tumbuhan dan binatang untuk keperluannya dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Jadi ingat, ketika Tuhan izinkan kita untuk memanfaatkan semua alam ciptaannya, bukan berarti kita sesuka hati menggunakannya, ya. Tapi harus ingat ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, diingat ya. C. Aku bisa memelihara lingkungan. Menurutmu, tugas siapa sajakah memelihara alam?
Ayo, tugas siapa? Apakah tugas orang tuamu saja? Apakah tugas pemerintah? Atau hanya tugas Miss? Atau hanya tugas orang-orang dewasa? Bagaimana? Semua manusia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam ciptaan Allah. Menjaga dan memelihara lingkungan dapat dilakukan mulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu rumah dan sekolah. Jadi mungkin sekarang kondisinya kamu tidak bisa ya, karena belajar di rumah untuk menjaga sekolah, lingkungan sekolah. Nah, mungkin kamu sekarang harus dapat dengan rutin menjaga lingkungan di rumahmu dulu. Ya kan, bagaimana kamu sudah berikan yang terbaik atau belum? Cara-cara memelihara kelestarian lingkungan yaitu, nah, coba perhatikan poster ini ya. Di sini ada posternya ya, Save Our Earth. Tanamlah aku walau aku pohon akan berarti bagi bumi. Nah, yang pertama, menanami halaman rumah dengan banyak tumbuhan. Tumbuhan tersebut dirawat dengan cara memberi pupuk dan menyiram secara teratur. Nah, sekarang ini dunia, bukan hanya sekarang sebenarnya ya, dari kemarin-kemarin, dari dulu sebenarnya orang sedang beramai-ramai ya kan, untuk berusaha mengajak satu sama lain untuk menjaga bumi ini ya, bumi ini yang sudah tidak indah lagi. Kenapa? Karena sudah banyak yang rusak, sudah banyak pepohonan, hutan-hutan yang sudah ditebangi ya kan, hutan-hutan yang sudah terbakar ya, sudah rusak bumi ini, banyak polusi udara. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembalikan bumi kita ini? Yang pertama, menanami pohon ya. Hal yang kecil kamu harus mau mulai menanami tanaman-tanaman di halaman rumahmu. Itu sangat bagus ya. Kenapa? Karena semakin banyak tanaman itu dapat membantu oksigen yang akan kita hirup ya. Jadi kan dunia ini, bumi ini sudah banyak polusi udara. Nah, kalau banyak pepohonan itu membantu agar kita tidak jadi menghirup polusi udara itu, tapi kita dapat menghirup oksigen ya, udara-udara yang bersih dari pepohonan-pepohonan tadi. Jadi yang pertama tadi, mulailah menanam tanaman di halaman rumahmu ya. Atau misalnya kalau ada orang tuamu yang sudah ada tanamannya di rumah, boleh kamu bantu menyiraminya, memberi pupuk. Ya, lihat di sini juga ada poster mengurangi dampak sampah plastik pada kesehatan dan lingkungan. Nah, bagaimana caranya kita dapat mengurangi penggunaan sampah plastik? Bawa bekal dan botol yang dapat dicuci dan digunakan lagi untuk mengurangi produksi sampah. Nah, sekarang juga sedang marak-maraknya orang itu untuk mengurangi sampah plastik. Kenapa begitu, Miss? Itu kan sampah bisa dibuang. Nah, sampah plastik ini beda dengan sampah daun-daun ya. Kalau sampah daun-daun, ketika kita buang, dia dapat tidak lama waktu yang diperlukan untuk sampah itu hancur ya, tercampur dengan tanah. Beda dengan sampah plastik. Sampah plastik bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun itu tidak akan hancur ya, tercampur dengan tanah. Mungkin ada sebagian dari bagian yang sudah tidak utuh, tapi kebanyakan dia itu bagiannya itu seperti yang kita lihat pertama. Jadi sangat lama. Mungkin kamu pernah perhatikan ketika main-main tanah ya kan, kamu temukan sampah. Nah, yang sudah sudah warnanya sudah tidak bagus lagi. Nah, itu membuktikan dia sudah lama sebenarnya sampah itu, tapi tidak hancur, tidak tercampur dengan tanah, dan itu tidak bagus ya, tidak baik ya, dapat merusak tanah itu. Makanya mulai sekarang kita harus mengurangi sampah plastik. Caranya bawa bekal ya, bawa bekal dan botol. Jadi usahakan misalnya ketika kemanapun ya, apalagi kalau misalnya nanti sudah sekolah, bawa bekal ya, ada
tempatnya, ada bontotnya, tempat minum juga botol minum. Jangan biasakan belik-belik ya, boleh sesekali tapi jangan dibiasakan, dikurangi ya supaya sampah plastik berkurang ya. Apalagi mungkin kamu pernah lihat kali di berita atau di YouTube itu banyak sekali daerah-daerah yang sampah plastiknya bergunung-gunung ya, sampai banyak sekali di sungai-sungainya juga banyak sampah plastik ya. Supaya mengurangi itu, makanya kita harus mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik itu berkurang juga. Kemudian ganti tisu dengan sapu tangan atau handuk. Kenapa, Miss? Nah, mungkin dari kamu ada yang belum tahu ya, kalau tisu itu sebenarnya dari bahannya itu salah satunya itu dari pohon, ya dari kayu itu. Nah, kalau kita sering-sering menggunakan tisu itu berarti kan produksi pembuatan tisu kan semakin meningkat. Nah, kalau produksi pembuatan tisu semakin meningkat berarti akan banyak pepohonan yang akan ditebang. Jadi, mulai sekarang coba ganti tisu itu dengan sapu tangan atau handuk kecil aja. Ya, jangan sedikit-sedikit tisu ya. Boleh digunakan, tapi jangan sering-sering. Udah dimulai dikurangi. Kemudian tidak menebang pohon secara liar ya. Ini biasanya sering dilakukan oleh orang-orang dewasa ya, demi kepentingan sendiri. Mereka menebangi pohon secara liar ya. Sebenarnya kalau dia secara ada aturannya, boleh kita menebang pohon, tapi sesuai aturan pemerintah. Tapi dengan syarat kita harus bisa menanam kembali pohon itu agar ada gantinya ya. Jadi jangan hanya ditebang tidak ada gantinya. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi nanti kamu juga sudah nanti dewasa tidak boleh seperti itu ya. Jangan menebang pohon secara liar. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Jangan lupa lanjutkan catatan agamamu ya. Untuk bab 4 kan kemarin Miss sudah kasih sedikit, jadi kamu bisa lanjutkan catatanmu, tulis dengan rapi ya. Sampai ketemu lagi pada pelajaran agama berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.